Ini tua-tua apa nih namanya? Tua-tua keladi. Seperti itu ya. Kayak gue. Oke, kembali lagi dengan saya Baba. Nah, di sini kita masih di Pagar Alam. Jadi ada kejutan sebenarnya untuk para pencinta kopi Nusantara ya, khususnya kopi Pagar Alam. Selama ini Pagar Alam itu ya dikenal dengan kopi robustanya kan. Di Palembang di mana-mana teman-teman saya di luar Sumsel lah, itu banyak yang cari namanya Arabica Pagar Alam. Sempat ada dapet, tapi nggak banyak kuantitasnya. Nah, mungkin di sini ya ternyata kejutan ya, Kak Rusi sudah memulai untuk membudidayakan kopi Arabica di wilayah ini, khususnya Kibu. Di wilayah Kibu ternyata pas saya semalam datang, kemudian pagi lihat di halaman rumah itu ternyata banyak sekali bibit kopi Arabica. Ternyata itu di kebun pun sudah banyak ternyata yang ditanam. Nah, ini sebenarnya kejutan ya, kabar gembira bagi pencinta kopi, khususnya teman-teman yang dulu pengen banget nyicipin kopi Arabica yang dari Pagar Alam. Sensasinya seperti apa ya? Iya, sensasinya seperti apa. Makanya ketika dapat itu nggak banyak-banyak, 1 kilo. Nah, itu jadi ini teman-teman bertanya-tanya kan. Tapi ini kabar gembira lah. Mungkin Kak Rusi, kenapa sih awalnya bisa terpikir untuk mengembangkan Arabica Pagar Alam? Iya. Sebenarnya kan awalnya mulai dari rasa penasaran sih. Penasaran ya? Ya. Uh-uh. Apa sih bedanya Arabica dengan Robusta? Awalnya itu. Nah, taunya dari bapak-bapak kita dulu. Iya. Pendahulu kita. Arabica ini tidak dilirik. Karena tidak dilirik karena apa? Buahnya sedikit. Jadi produksinya tuh kurang. Iya. Ya, malas. Ternyata mereka belum mengenal varietasnya. Taunya cuman varietasnya cuma satu itu, nggak menarik. Ternyata Arabica ini banyak sekali varietas. Iya. Tidak seperti yang mereka bicarakan, yang mereka ceritakan. Iya. Ada yang lebih unggul. Di samping itu juga ya jelas harga beda ya. Iya. Memang dari segi untuk apa namanya produksi buah, bagaimanapun bentuknya yang namanya Arabica tidak akan pernah bisa mengalahkan Robusta. Buah ya. Buah. Tapi kalau harga mungkin kalah jauh ya. Jauh. Nah, seperti itu. Bisa jadi gini juga mungkin ya. Kalau dulu kan teknologi kita, sistem informasi kita kan belum terlalu yang sekarang kan. Jadi informasi terkait kopi itu ya mereka dapat ya dari lokal aja. Kalau sekarang kan enak tinggal searching kopi-kopi, dapat. Nah, apalagi era sekarang kopi lagi booming kan. Iya. Itu. Dan Arabica punya apa ya? Ciri khas tersendiri ya Arabica ya. Yeah. Jelas harus memiliki ketinggian yang cukup di atas 1000 mdpl. Dan lokasi kita ini sudah 1250 sampai 300, bahkan alias 1400 ya. Yeah. Kita coba dulu ini untuk Arabica yang varietasnya Ateng. Oh, ini Ateng? Ya, Ateng. Jadi, kita coba dulu, mudah-mudahan ini sampai berbuah.
kita lihat. Ya. Tapi di tempat lain yang di kebunnya teman-teman yang sudah berbuah, ya alhamdulillah. Iya. Pernah di cupping sampai 86,7 atau berapa ya grade-nya ya. Oh, hasil cuppingnya ya. Ya, hasil cuppingnya itu. Jadi Hmm. alhamdulillah itu kan membuat Semangat ya. semangat kita sebagai petani, motivasi untuk ini. Di samping itu juga karena Arabica dengan Robusta kebutuhan ya mungkin skala apa ya, dunia ya, pasar dunia ya, yang kita dapatkan informasi. Kalau Robusta ditanam di Indonesia itu 80%. Iya. Arabicanya cuma 20-an persen. Sedangkan kebutuhan dunia Arabicanya yang 80%, Robusta itu cuma 20%. Kebalikannya. Jadi kita makanya melihat itu, mencoba untuk menanamkan Arabica ini. Ya, apalagi Arabica pagar alam itu belum. Nah, tapi penasarannya banyak teman-teman yang sudah sekali penasaran dengan kopi Arabica. Ya, teman-teman yang ada di dimanapun berada, mereka penasaran dengan mau mencoba sensasinya seperti apa. Saya pun penasaran kapan ini berbuah. Iya. Untuk memenuhi keinginan dari teman-teman semua itu. Jadi kita cobalah, kita sebagai petani bagaimana menciptakan satu produk itu yang nantinya akan ya jelasnya setelah pasca panen ya. Ya teman-teman inilah yang bisa, wah Arabica bagus, pagar alam seperti ini, Aceh seperti ini. Tentunya akan mempunyai kelebihan dan keunggulan serta kekurangannya masing-masing. Nah, sekarang sudah berapa pohon untuk Arabica di kebun Kak Rusi yang ditanam? Yang ditanam ya sekitar untuk 2.500-an mungkin sudah. 2.500 ya, sudah 2.500-an. Dan di berbagai ketinggian, dari 1.150 kita coba tanam di belakang rumah. Di sini 1.250 kita tanam. Yang di 1.400 MDPL kita tanam. Yang di 1.800 pun kita tanam. Wis, banyak. Jadi di situ pun nanti akan muncul kelebihan, keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dari ketinggian itu kita coba dulu nanti. Nah, kalau sekitar 2 tahun ke depan kita sudah bisa lihat. 2 tahun ke depan. Nah, di ketinggian di mana yang lebih bagus seperti itu. Iya. Apakah yang di 1.800, apa 1.400, apa yang di 1.200? Iya. Akan kelihatan, akan muncul nanti. Dia akan keunggulan masing-masing ya. Ya, itu ke depan. Jadi jelasnya tetap di lereng Dempo, di pagar alam, di Kibu. Ini Kibu ini. Kopinya wah, di sini kebunnya bagus. Naungannya kayaknya sudah tertata dengan baik ya. Mulai dari jarak tanam, jarak pembayang. Saya lihat itu sudah bagus di sini. Jadi Kak Rusi ini banyak harta karun. Kalau saya pertama kali datang ke sini pas masuk pekarangan itu harta karunnya banyak. Nggak hanya kopi, ada jeruk gerga, ada stroberi, ada kopi Arabica, ada Robusta, ada duren. Jadi macam-macam di sini. Termasuk rajin Kak Rusi. Jadi untuk kawan-kawan tadi kabar gembira sebenarnya buat kita bahwa masyarakat di pagar alam itu sudah mulai mencoba untuk membudidayakan kopi Arabica. Tapi sekarang mungkin kita ya cukup bersabar lah, menunggu 2 tahun lagi. Mudah-mudahan sukses ya. Untuk Kak Rusi, terima kasih informasinya. Banyak belajar dari sini. Sama-sama belajar. Iya. Jadi kalau di lapangan ini tidak akan pernah habis. Tidak pernah habis. Digali ternyata lebih dalam. Kalau kita lihat lautnya di tepi pantai, wah luas, ya semakin luas lagi. Kalau kita nengok ke atas, ternyata di langit itu masih ada langit lagi. Iya. Seperti itu. Jadi tidak akan pernah habis.
sampai kapanpun. Siap. Terima kasih Kak. Jadi ada lagi di kebun ini banyak sekali klon ya. Ini salah satu klon yang sedang dicoba oleh Kak Rusi untuk menjadi PIT ya. Ya, calon PIT. Nah, mungkin teman-teman belum tahu PIT itu apa dan tujuannya apa sih sebenarnya dari PIT itu ya. Nah, itu. Mungkin Kak Rusi akan jelaskan. PIT itu pohon induk tunggal. Jadi kalau kita untuk mengembangbiakan, kita harus punya PIT, pohon induk tunggal, yang nantinya ya itulah yang akan menjadi indukan ya, yang akan kita kembangkan, yang nantinya baik itu secara vegetatif maupun secara generatif. Nah, kebanyakan dari kelemahan BESMA 1, 2, 3, 4 itu tadi ya, tidak ada PIT. Itulah satu kelemahan, karena PIT-nya belum ketemu. Nah, ini sudah menjadi satu ya tanggung jawab kita bersama lah untuk mengembalikan supaya itu nantinya muncul kembali PIT-nya itu. Iya. Itu penting, sangat penting. Karena begitu kita sambung atau kita grafting, itu akan tidak lagi sudah KW. Nah, makanya kita coba, saya nanam di kebun ini ada sekitar 1000 pohon dari berbagai macam bentuk biji, ukuran, maka akan bermunculan seperti ini. Muncul seperti ini, ada yang buahnya besar-besar. Nah, umur 3 tahun sampai 4 tahun ini sebenarnya salah satu tujuannya kita penjaringan untuk bibit klon ya. Ini kan kelihatan selain buahnya besar, dompolnya kan rapat. Nah, kan beda dengan yang tadi. Beda. Dan dahan atau rantingnya kan panjang dan masih akan panjang lagi. Tambah lagi. Ini sudah bisa nambah lagi nanti. Nah, inilah akan kita jadikan untuk calon PIT. Tapi masih butuh pemantauan lebih lanjut ya. Ini calon PIT dari kebun Kak Rusi, khususnya untuk basema ya. Untuk basema ini cukup rapat, dompolnya rapat ya. Rapat, bijinya cukup besar ini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi klon yang baru. Jadi itu dari yang asli, tidak dari yang sudah disambung. Nah, yang sekarang dibuat ada klonnya itu yang sambung. Ya. Kita yang memang dari asli. Ini mantap nih. Kalau lihat dari ini sudah 2 kali dipanen. Sudah 2 kali dipanen. Perkiraan ini sampai habis bisa sampai 3 kilo 4 kilo satu pohon ini yang umur 3,5 tahun 4 tahunan lah. Ini umur 3 tahun. Ya. Umur 3 tahun ini. Segini udah. Jadi ini sudah dipanen 2 kali. Dan mau 2 kali lagi kelihatannya. Iya. Yang hijau masih banyak, yang merah sudah kelihatan. Iya. Ini mantap nih. Jadi semua buah yang pohon ini saya buat bibit semua, saya benihkan semua. Semua benih. Iya. Jadi kalau misalnya dapat sampai terakhir 3 kilo, mungkin kita 1000 dapatlah sekitar 3000 biji. Berarti untuk tanam sekitar 1,5 hektar 2 hektar sudah cukup lah. Sudah cukup. Ya, ini unggulan lokal yang baru-baru ini. Ini salah satu yang terasa bedanya. Yang lain sudah habis, seperti BESMA 1, 2, 3 tadi sudah habis, ini belum matang. Jadi kalau mau mengembangkan yang ini harus rentak banyak supaya panennya bareng. Nah, kan yang sudah habis, yang lain sudah habis. Ini sudah habis. Nah, ini lebih seru lagi nih. Ternyata di kebun ini ada kopi berumur di atas 70 tahun. Sudah diremajakan di atas, sudah disambung. Tapi masih produktif ya? Tuh buahnya masih banyak tuh. Sebelahnya ini disambung nih, udah lain lagi jenisnya, klonnya. Ini udah disambung lagi. Sudah. Mantap ini. Ini sambungan yang saya lakukan sekitar ya 2010-an lah ya. Ini 2010, 2011. Yang ini baru-baru ini umur setahunan ya sebelahnya ini. Mantap.
Jadi ini kopi berumur 70 tahun, kemudian masih produktif, terus disambung lagi ya. Iya. Disambung lagi. Ini buahnya masih banyak. Buahnya masih banyak. Ternyata ini tua-tua apa nih namanya? Tua-tua keladi. Seperti itu ya. Kalau gue. Oke, sip.